Sampah rumah tangga merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia telah menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton pada tahun 2021. Oleh karena itu, kita harus menanganinya bersama. Salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang, dan reduce, mengurangi pemakaian. Prinsip tersebut dapat diwujudkan dengan bank sampah. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Sampah-sampah yang dimasukkan ke dalam bank sampah sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Alur dari bank sampah ini bisa dimulai dari pendaftaran sebagai anggota ke bank sampah terdekat, pengumpulan dan pemilihan sampah sesuai dengan jenisnya, penyetoran sampah yang sudah dikumpulkan, penimbangan sampah dan pencatatan di buku tabungan bank sampah, penjualan untuk sampah agar didaur ulang, dan terakhir transaksi dari tabungan bank sampah. Untuk mengikuti program bank sampah, Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di bank sampah terdekat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah mendaftar, Anda dapat melakukan pemilihan sampah dengan mengelompokkannya menjadi 3 kategori, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sisa-sisa makanan dan sayuran. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah plastik, kertas, logam, dan kaca. Sampah B3 adalah jenis sampah yang mengandung bahan beracun atau berbahaya. Contohnya adalah baterai dan deterjen. Setelah tahap-tahap sebelumnya, Anda dapat menyetokkan sampah yang sudah dipilah dengan baik ke bank sampah terdekat. Perlu diingat bahwa sampah yang hendak disetor berbobot minimal 1 kg agar valid diterima. Anda dapat mengecek bank sampah terdekat dari rumah dengan berbagai cara, baik melalui Google Maps atau dengan mengunjungi laman ksbb.persampahan.com/peta-lokasi-bantuan untuk mencari lokasi relatif bank sampah terhadap lokasi Anda saat ini. Sesampainya di lokasi, Anda akan diminta melakukan registrasi sebagai nasabah perdana oleh petugas. Sampah yang Anda bawa kemudian ditimbang dan dicatat di dalam buku nasabah yang kemudian Anda bisa reimburse setelah terkumpul dalam jumlah tertentu. Sampah yang Anda setor kemudian akan dikategorikan lebih lanjut oleh petugas dan dikirimkan ke stand besar dan sektor khusus. Di tahap ini, sampah-sampah yang terkumpul akan didaur ulang dan bahkan diolah menjadi bahan kerajinan yang bernilai ekonomis oleh petugas-petugas terkait. Memang, apa saja sih manfaat dari diadakannya bank sampah? Dari aspek sosial ekonomi, bank sampah dapat menambah penghasilan keluarga yang diperoleh dari tabungan sampah. Selain itu, bank sampah juga dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengepul untuk mengumpulkan sampah. Secara tidak langsung pula, bank sampah dapat mengakrabkan hubungan antar anggota masyarakat atau singkatnya menumbuhkan rasa kegotong royongan. Dari aspek kesehatan lingkungan itu sendiri, tentu lebih banyak lagi manfaatnya, seperti masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan, dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari sampah, dapat mengurangi kebiasaan menimbun sampah yang dapat mencemari tanah, mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat merusak kesehatan dan udara, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, membuat sampah rumah tangga menjadi barang yang ekonomis, dan berbagai manfaat lainnya. Melalui video ini, kita dapat mengetahui bahwa banyaknya sampah di lingkungan kita telah mencapai tahap di mana partisipasi seluruh anggota masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganannya. Salah satu bentuk kontribusi yang dapat kita lakukan dalam penanganan masalah sampah ini yaitu dengan mengikuti program bank sampah mulai dari tahap pendaftaran, pemilahan, pengambilan, sampai ke tahap pengolahan sampah lebih lanjut yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan mengikuti bank sampah, kita telah berkontribusi dalam pengurangan jumlah sampah yang mengotori lingkungan kita dan juga mendapatkan berbagai keuntungan lainnya, baik berupa
penambahan penghasilan, hingga menikmati lingkungan yang lebih bersih dan nyaman karena terbebas dari sampah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dengan mengikuti program Bank Sampah.